generasi muda dan umumnya manusia pasti ada saja yang mereka idolakan, ya. Sehingga akhirnya karena tidak diarahkan pada idola yang sebenarnya, mereka larinya kepada idola-idola yang salah. Apalagi generasi muslim yang mengidolakan orang non-muslim. Akhirnya karena mengidolakan, menciplak hidupnya. Dan Nabi SAW mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongannya. Maka mulailah dia cintai pakaiannya, makanannya, cara hidupnya. Akhirnya khamr, pergaulan bebas, hamil di luar nikah dan segala macam yang dalam syariat Allah tidak boleh, itu mereka jadikan sebagai pegangan. Akhirnya ada orang menjadikan suri tauladan si artis fulan, si pemain bola fulan, si tokoh politik fulan, dan tidak terarah. Ada yang tutup hidupnya dengan bunuh diri, ada yang tutup hidupnya dengan mabuk-mabukan, ada yang dengan membunuh orang lain, ada yang dilenserkan dari jabatan politiknya dan segala macam hal. Ini harus dibangunkan pondasi. Yang harus jadi idola harusnya orang-orang yang telah Sang Pencipta alam semesta ini pilih dan menjadi contoh bagi seluruh manusia. Semua nabi-nabi itu paling sempurna secara fisik dan paling sempurna secara akhlak, paling sempurna secara nasab dan kedudukan di tengah-tengah masyarakatnya. Jadi tidak ada nabi itu yang diutus dari pendusta misalnya, atau dari orang biasa, memang dari tokoh masyarakat. Ini manusia terbaik. Maka mereka orang yang paling pantas untuk dicontohi, diidolakan, diikuti, ya. Mereka para utusan Allah dari kalangan manusia, dan tujuannya dari kalangan manusia agar mudah kita tauladani, ikutin. Dimana yang sudah dijelaskan oleh nabi-nabi, itulah nanti akan menjadi hakikat, dan itu nampak depan mata kita dan kita bisa rasakan. Nanti kalau kita pelajari dari kehidupan para nabi-nabi ini, kita akan dapat jawaban yang benar, sehingga kita tidak keluar dari rel itu. Kalau mau cari kebahagiaan cuma di alam para nabi-nabi, beranjak dari mereka kita akan bahagia, tidak ada yang lainnya. Kalau ada orang bahagia, itu karena mengikuti dan mencontohi para nabi-nabi ini. Ini hakikat yang kebahagiaan yang dikejar, ya, oleh setiap manusia, karena mereka akan membahas dan menyampaikan kepada kita pesan Sang Pencipta Allah untuk mencapai kesempurnaan hidup, dan juga menjalin hubungan baik dengan Sang Pencipta, hubungan baik sesama dengan penghuni alam semesta ini, dan bagaimana memaksimalkan fasilitas sebagaimana mestinya. Tidak ada lagi pemikiran nanti seperti yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim. Jadi kalau kita tidak pelajari para nabi-nabi dan rasul, kita akan blank, tidak tahu harus mengambil langkah apa. Kita tidak tahu siapa yang akan kita jadikan sebagai suri tauladan kita. Kayak ini pondasi dasar. Kalau antum faham ini, nanti akan membuat antum bisa istiqomah dan konsisten mau mempelajari para sejarah nabi.